Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Instagram TV PPIM Mengajar. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Dara Swandana dan saya berkuliah di IAIUM Malaysia. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih tahu lagi apa sih sebenarnya PPIM Mengajar itu. Nah, tapi saya nggak bakal sendirian. Saya di sini ditemani oleh dua teman saya, yaitu Kak Nisrina. Hai. Dan juga Bang Diki. Halo. Yeay. Oke, jadi Bang Diki dengan Kak Nisrina gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah Sehat. sangat baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. Kita kan sekarang lagi menghadapi perintah kawalan pergerakan dalam rangka menghadapi pandemik ini. Jadi gimana, betah-betah di kamar? Sehat? Alhamdulillah betah ya. Kalau gue ngerasa sih betah banget. Walaupun emang ada sih perasaan pengen pulang juga ya. Tapi gimana gitu. Ya susah juga gitu kita mau pulang. Terlalu me time tuh kayak susah juga Iya, gitu. terlalu juga kita susah banget. Tim rebahan banget ya. Tapi kangen nggak sama PPM Mengajar? Kangen banget. lah. Karena kita setiap Sabtu dan Minggu biasanya kita pergi kan ngajar adik-adik. Iya. Nah, nih teman-teman yang pengen tahu kan tentang PPM Mengajar, sebenarnya kita sedang berhenti sementara karena adanya perintah kawalan pergerakan ini. Nah, tapi karena kita tahu teman-teman sangat antusias ingin tahu kelanjutan kegiatan kita, kayak kita udah ngajarin apa aja. Karena biasanya Bang Diki dan Kak Nisrina, biasanya kan kita selalu update nih ke teman-teman. Kita tiap minggu ngajarin adik-adiknya apa. Sekarang tiba-tiba nggak ada. Nah, jadi sekarang kita mau ngajak teman-teman untuk flashback ke memori-memori yang lalu oleh PPM Mengajar oleh Kak Nisrina dan Bang Diki. Coba boleh nggak Kak Nisrina dengan Bang Diki ceritain dulu sebenarnya PPM Mengajar tuh program yang kayak gimana sih biar kita lebih jelas. Jadi PPI Mengajar ini itu dia program yang diinisiasikan oleh Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia, yang mana kegiatan ini sudah berlangsung dari Januari 2019. Itu batch pertama, terus yang batch keduanya dia September 2019, terus yang sekarang batch 3-nya cuman dipospon dulu karena keadaannya seperti ini gitu. Jadi program PPI Mengajar ini tuh ajang bagi mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Khususnya maksudnya kita ini menjadi sukarelawan untuk mengajar anak-anak WNI yang ada di Malaysia, yang mana mereka ini tinggal di daerah rural area atau desa-desa, terus juga untuk keluarga yang kurang mampu yang tidak bisa memberikan pendidikan formal kepada anaknya gitu. Nah, di situ kita memberi bukan bantuan sih, tapi Sukarelawan ya, pendidikan Untuk mengajar. Bang Diki mungkin ada yang ingin ditambahkan? Sebenarnya sama ya, sama kayak Nisrina gitu. Kalau kita sukarelawan untuk mendidik gitu, anak-anak WNI yang membutuhkan pendidikan. Nah, sebetulnya untuk PPI Mengajar ini kegiatan kita sudah berlangsung sekitar setahun lebih ya. Ini aja udah batch yang ketiga. Dan alhamdulillah saya kebetulan ikut dari batch 1 sampai sekarang batch 3. Karena kenapa saya melihatnya PPIM Mengajar ini sangat luar biasa karena kita mengajar orang-orang anak-anak WNI gitu loh. Saya tuh berpikiran bahwa permasalahan Indonesia itu, pendidikan Indonesia hanya ada di Indonesia gitu. Ternyata di luar dari Indonesia gitu kan, di luar negeri sendiri itu kita mempunyai masalah gitu, bahwa ada anak-anak yang tidak terdidik secara formal gitu ya, karena keterbatasan keuangan juga. Oh, oke. Jadi Bang Diki dengan Kak Nisrina bilang sekarang udah berlangsung batch yang ketiga nih. Iya. Sebelum-sebelumnya ngajarnya di mana aja ya? Kayak anak-anak ini di Malaysia mereka pada tinggal di mana? Kalau misalkan anak-anak pastinya sama orang tuanya. Kalau saya kebetulan dapatnya yang di Sungai Buloh, walaupun sebetulnya ada satu lagi di SIKL di daerah Sunway. Nah, kalau untuk di Sungai Buloh aktivitas kita sebetulnya sangat simpel gitu kan, tadi karena cuman seminggu sekali juga kita mengajar anak-anak, tapi selain karena mereka tidak terdidik tadi gitu ya,
mereka itu sendiri antusias gitu dalam menyambut kita gitu. Jadi adik-adik ini memang mereka nggak sekolah sama sekali atau ada juga beberapa yang sekolah juga tapi datang juga ke program kita? Iya, ada beberapa yang memang sekolah, cuman mungkin dia punya trouble di sekolahnya kayak language barrier atau apa gitu. Jadi tapi dia ikut juga yang di PPI Mengajar. Ya karena kan kadang kalau misalnya mereka ada pekerjaan rumah dari sekolahnya suka nanya ke kita gitu, gimana cara penyelesaiannya kayak gitu. Oke, jadi selain di Sungai Buloh sama di SIKL, jadi program PPI Mengajar tuh rencananya untuk di batch 3 akan dilaksanakan di Sabah dan Sarawak juga. Itu tahu kan ya Sabah dan Sarawak di mana? Yang tahu daerah kan, teman-teman? ya, dari Kalimantan tuh atasnya gitu. Nah. Ya Malaysia yang di Kalimantan lah intinya. Nah, itu rencananya kita akan mengadakan kegiatan PPI Mengajar di Sabah dan Sarawak juga. Tapi karena keadaan yang seperti ini belum bisa direalisasikan, maksudnya dipospon sih, bukan tidak direalisasikan, tapi dipospon aja. Kayak gitu. Semoga nanti setelah pandemi ini selesai, ini rencana kita benar bisa terwujudkan. Amin. Terus juga selain di Sabah dan Sarawak ada lagi sebenarnya sekolah satu lagi itu di Klang. Itu dia sekolahnya beda sama di SIKL ya. Kalau SIKL itu kan beneran gedung sekolah literally. Ya lantai 2 ada gymnya, ada musolanya, pokoknya kayak gitu kan. Misal kayak fasilitasnya lengkap. SIKL tuh kepanjangannya apa Kak? Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh, jadi itu memang anak-anak Indonesia semua. Iya, anak-anak itu. Dan tapi kalau yang di Klang itu beda banget sama SIKL itu. Jadi kalau misalnya kamu bayangin nih dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, itu tuh dia cuman provide ada kali 4 kelas doang. Iya 4 kelas untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP itu. Nah, gimana cara manage-nya? Jadi kalau yang sepengalaman aku ngajar di sana itu kelas 1 sama kelas 2 itu digabung karena di situ dimana yang anak-anak itu belum bisa baca tulis, yang belum bisa berhitung. Jadi masih awal-awal banget lah. Masih awal-awal. Dan terus kelas 2 dan kelas 3 1, 2, 3 digabung 3, 4 digabung 5, 6 digabung di satu kelas cuman beda 2 sekat. Jadi 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Berarti itu satu ruangan isinya memang rame-rame. Iya, rame banget. Rame banget dan yang SMP-nya satu kelas. Kayak gitu. Jadi emang itu bener pas pertama kali kesana aku kira Klang itu kayak yang di Sungai Buloh. Kalau Sungai Buloh kan kita ngajarnya di halaman depan rumahnya mereka kan gitu. Kita ngemper gitu. Kita bikin circle. Kalau misalnya yang di SIKL kan berarti kelas kan kayak sekolah biasa. Cuman kalau di Klang tuh aku nggak expect gitu loh, kayak ternyata tuh sebegitunya kondisinya gitu. Aku kayak sempet kayak terharu gitu, kayak pengen nangis gitu. Tapi yang bikin aku senang banget ngajar di situ tuh anak-anak itu antusias semua gitu. Waktu pertama kali kita datang jadi terharu saya juga. Cigo ya. Oh, mereka tapi semuanya anak Indonesia juga. Anak Indonesia semua yang dan itu tuh letaknya jadi kayak di rusun gitu, di apartemen. Jadi ya udah di bawahnya. Jadi itu benar-benar anak yang tinggal di daerah rusun-rusun itu. Terus kalau ada anak SD dengan SMP-nya, berarti mereka memang full time belajar di situ? Apa juga kayak PPM Mengajar yang sedang kita? Iya, mereka full time. Jadi mereka itu belajar dari jam 8 sampai jam 12 siang. Satu lagi, dan itu gurunya cuman ada 2. Ibu kepala sekolahnya dengan ibu gurunya. Nah, makanya anaknya. Nah itu dia makanya jadi kalau misalnya si ibu guru nih lagi ngajar di kelas 1 misalnya, kelas yang lain tuh dikunci karena pertama mereka itu agak susah diatur, mungkin karena dari faktor lingkungan juga, faktor pergaulan ya kan. Terus jadi dan kalau misalnya kita bilang kamu duduk gitu, dia misalnya kayak kerjain tugas nih di papan tulis gitu, mereka nggak bakal langsung dengerin gitu. Mungkin ada ya beberapa yang langsung gitu ngerjain, itu mungkin yang rajin, tapi kan gurunya harus penyabar banget juga mayoritas tuh yang gitu, yang gemes gitu kan, kayak gitu. Itu sih sebenarnya, makanya pas
kemarin aku kesana ngajar, itu kayak apa ya, emang sih capek banget, tapi kayak pengennya tuh ini berterusan gitu, karena ya kayak bayangin satisfying gitu nggak sih kayak kita kayak gitu. cuman satu guru terus kelasnya juga kayak gitu deh pokoknya. Jadi kita juga bercermin ke diri sendiri ya, kalau kita tuh lebih beruntung juga dibanding anak-anak itu. Oh ya, terus juga yang di Klang itu aku ngajarnya bukan dari program PPI Mengajar BTW. Itu dari programnya AWIS atau PPI EPU. Jadi PPI EPU itu waktu saya ngajar itu program pertamanya mereka, dan itu memang karena program pertama dan mungkin keterbatasan waktu juga, jadi kita hanya melaksanakan kegiatan itu 3 hari secara berturut-turut. Kalau misalnya PPI Mengajar kan dia per minggu ya, per minggu berapa bulan? Selama 3 bulan. Nah kalau misalnya itu cuma 3 hari berturut-turut aja kayak itu, tapi walaupun 3 hari itu beneran apa ya, terasa dan apa ya, feeling perasaan kita ke anak-anak muda juga kayak udah apa ya, bonding kita juga udah ini banget gitu. Jadi pas perpisahan tuh pas selesai itu kayak mereka semua kayak nangis kayak gitu. Kayak kita terharu juga ya, kayak aduh pengen balik lagi, tapi dilihat aduh aku juga punya saya mah gimana gitu kan. Terbatas juga ya kita terbatas juga. Nah, Bang Diki mau nge-share gak? Kan Bang Diki nih dari batch 1 udah ngajar di Sungai Buloh guys. Jadi pasti Bang Diki juga udah akrab sama anak-anaknya, udah biasa kan ngajar. Nah, kalau di Sungai Buloh tuh kayak gimana sih sistem ngajarnya? Kalau di Sungai Buloh sebetulnya sistem ngajarnya kita simple ya, nggak kayak, jangan bayangkan seperti kita bimbel atau apa gitu. Tapi kalau misalkan di Sungai Buloh, kita itu kan fasilitasnya juga terbatas, kayak jadi warga di situ menyediakan karpet atau apa sih bahasa Sunda, alas lah ya, samak kalau bahasa Sunda itu. Nah jadi alas untuk kita duduk. Nah, habis itu waktu itu kan kita masih low budget banget, terus masih bingung juga di batch 1 kayak gimana kurikulumnya, jadi kayak masih apa ya, try and error lah gitu. Nah, tapi itu tidak mengurangi kualitas kita dalam mendidik anak-anaknya juga. Jadi waktu itu kita ada bagi 3 kelas dari A, B, C. Nah, itu tuh ada yang kelas A itu kalau waktu batch 1 kalau nggak salah yang sudah bisa menghitung, sudah kelas 6 lah gitu, kelas 5 sampai SMP. B intermediate-nya, sedangkan C itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Jadi dulu di batch 1 dibagi jadi 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, karena itu waktu itu saya memang dari dulu concernnya di orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Menariknya apa ya? Karena mungkin ya orang-orang anak-anak kan berbeda-beda ya gitu ya. Nah mereka itu sebetulnya antusias tapi kadang-kadang mudah jenuh. Betul. Mudah jenuh. Jadi ketika mereka jenuh, karena kita kan ada 3 mata pelajaran nih. Mata pelajaran itu matematika, bahasa Indonesia sama IPA. Tapi istirahatnya itu cuma selang 10 menit karena kan waktunya terbatas. Kita cuma ngajar dari jam 9 kalau nggak salah, jam 9 sampai jam 12. Nah itu 1 jam. Oh ya, satu lagi ada biasanya di akhirnya itu kita ada pendidikan agama gitu. Jadi kita ngasih satu ayat atau satu doa untuk dijelaskan dan untuk dihafal gitu. Nah tapi alhamdulillah teman-teman semua anak-anak semua antusias, dan kadang-kadang kita juga nyalengin supaya nggak bosan mereka untuk dikasih makanan kayak gitu supaya mereka nggak bosan lah gitu. Jadi gurunya juga harus pinter-pinter ya gimana jaga antusiasme anak-anak ini. Harus kreatif. Tapi ini sekali lagi kadang-kadang ada juga anak-anak yang tadinya kita sudah list gitu, orang-orang yang sudah daftar. Iya, terus ada yang nambah setiap hari kayak gitu. Jadi dulu waktu batch 1 kira-kira ada berapa orang? Berapa ya, kalau nggak salah ada sekitar 40 nyampe ya. 40 jadi orang nyampe. Memang mereka antusias banget ya pas waktu batch 1 aja udah antusias. Berarti semakin batch 2, batch 3 makin bertambah. Makin bertambah, terus guru-guru, tenaga pengajar juga semakin menambah. Dan saya melihat di batch 3 ini kita lebih siap gitu dalam mengajar. Karena pertama kurikulumnya kita sudah cukup bagus, ditambah fasilitas juga sekarang kita udah ada
whiteboard. Wow. Jadi waktu dulu belum ada whiteboard. Oh gitu. Jadi gimana? Pakai buku aja di Iya, buku kita pakai anak-anaknya? buku, jadi satu-satu kita tulisin. Kalau enggak, kalau ada yang punya iPad gitu kan, kita pakai iPad gitu. Jadi pakai alat-alat yang ini aja lah gitu, yang seadanya gitu. Cuman yang perlu diapresiasi adalah antusias warga sih, Iya, yang betul, mereka betul. mau gitu ya memfasilitasi kita gitu. Jadi warga memang juga mendukung ya. mendukung program kita banget di situ. gitu. Itu sih yang benar. Kalau yang di Sungai Buloh anak-anaknya berusia berapa bang? Ada yang SMP juga kayak di Kelang? Ada. Ada. Oh. Dari mulai umur 4 tahun lah, 4 tahun sampai TK lah, TK. TK sampai kelas 1 SMP. Kalau nggak salah ada kelas 2 juga ya. Oh, oke. Jadi lumayan ini juga ya dari yang emang nggak bisa baca sama sekali. Dari nggak bisa Tapi Sampai yang mayoritas memang yang dari umur 4 sampai ada kali ya 10. Maunya yang kecil-kecil itulah. Yang lebih banyak yang kecil-kecil itu. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kan kata Bang Diki lama-kelamaan makin siap kita jadi punya whiteboard, kurikulum lebih bagus. Nah, sebenarnya yang bikin kurikulum, yang nyediain perlengkapan gitu-gitu siapa sih? Ya tentunya dari divisi pendidikan ya, KPIM. Dan kebetulan apa sih namanya? Divisi pendidikan itu sebetulnya mengadakan ini kan dari Januari tahun lalu di 2019. Waktu itu saya masih dikepala-sekolahi oleh Bang Ali waktu itu pertama kali. Nah sekarang udah sama Ica kan ya, udah sama Ica. Sebetulnya dari Bang Ali juga luar biasa sekali ya pengarahannya, dan sekarang Ica pun sudah sangat menginternalisasi sekali gitu ya, sangat mendalami sekali. Jadi saya melihat ketika ada kurikulum yang sudah dibuat juga dan fasilitas-fasilitas yang sekarang sudah mulai memadai gitu. Akhirnya kita belajar dari tahun-tahun yang lalu gitu. Nah, kan Bang Diki dengan Kak Nisrina nih udah berpengalaman lah ngajar di PPI mengajarkan. Nah, boleh nggak bagi sedikit aja tipsnya? Kan biasanya tuh batch ke batch makin tambah peminat yang pengen ngajar. Nah, sebenarnya kita tuh harus kayak gimana sih biar keterima jadi relawan PPI mengajar? Bagi tipsnya lah. Kalau menurut aku sih dan sepengalaman aku ya, itu nggak ada yang namanya tes ngajar apa segala macam tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi kita tuh kan di sini sifatnya sukarelawan ya. Kita nggak digaji, kita nggak apa, tapi kita beneran ngasih yang terbaik gitu. Nah, makanya di sini tuh yang dibutuhkan tuh cuman komitmen aja. Apakah kita bisa setiap minggu komitmen untuk pergi ke Sungai Buloh atau ke tempat-tempat yang sudah ditentukan itu untuk mengajar anak-anak WNI kayak gitu. Kalau dari saya sih sebetulnya simpel aja gitu. Tadi betul yang dikatain di sini. Kalau kita perlu komitmen di PPI mengajar ini. Yang kedua ada kreativitas. Karena kalau menurut saya pendidikan di Indonesia gitu maupun yang saya alami gitu ya, itu kurangnya kreativitas dari para pengajar gitu. Akhirnya ya kita diajarkan contoh misalnya IPA atau matematika yang monoton, akhirnya kita jadi bosen. Nah, ketika di PP Mengajar, saya coba untuk melihat referensi-referensi gitu kan, cara mendidik supaya lebih asik gimana sih gitu. Nah, akhirnya anak-anak juga waktu itu senang gitu. Contoh misalkan ketika mengajar nggak melulu kita disuruh baca, tapi kita juga harus menyanyi gitu kan. Sedikit ada gerakan-gerakannya. Biar anak-anaknya tuh menikmati juga belajarnya. Memang kita juga harus tahu gitu siapa yang kita ajar gitu. Kalau memang anak universitas atau SMA oke lah gitu. Tapi kan kita anak-anak yang dimana gampang bosan gitu kan, gampang bosan. Jadi kita perlu banget kreativitas. Nah tentunya kegiatan PPI Mengajar ini juga akan terus berlanjut sebetulnya. Ini kan batch 3 dan harapannya juga jangan sampai berhenti gitu. Malah harapannya akan ekspansi kepada ranah yang lebih besar gitu. Dan semoga ya doa juga semoga dari teman-teman PPI Malaysia punya sendiri gitu ya lembaga amin. Pendidikan sendiri gitu ya untuk mengajar anak-anak WNI yang sekarang terputus sekolahnya. Amin, biar cakupannya juga lebih luas, lebih nebar manfaat ke banyak orang ya. Nah, Kak Nisrina dan Bang Diki, boleh nggak ceritain satu aja pengalaman yang paling berkesan sama murid-murid sama mengajar? Apa nih, yang di Kelang apa yang di Sungai Buloh? Boleh, yang mana-mana. Oke, aku cerita yang Kelang aja ya, karena lebih ke hati gitu, lebih menyentuh ke hati.
Jadi apa ya, pengalaman yang bener-bener aku apa ya, pokoknya resep kayak iya pokoknya kayak gitu tuh waktu hari pertama aku datang ke sekolah yang di Kelang itu. Jadi pas kita datang baru aja kayak masuk ke halaman sekolahnya, semua apa anak-anak yang kecil-kecil tuh yang aku bilang tadi kelas 1 kelas 2 itu langsung nyambut kita gitu kan, kayak cigu gitu. Itu jujur waktu aku baru masuk tuh kayak aku langsung pengen nangis gitu, karena apa ya, nggak se-expect itu kalau mereka tuh ternyata tuh antusias banget. Iya antusias gitu ya. Dan kayak wah kita nih ada guru nih yang ngajar sekarang gitu. Kemarin kan kayak ganti-gantian, nggak tahu sih ini pikiran mereka gimana, cuman kayak aku ngeliatnya gitu kayak kita ada cikgu baru gitu, ada kakak baru gitu. Terus pas perkenalannya juga yang aku yang terharunya tuh pas ditanya nama, hobi, cita-cita, mereka tuh punya semangat yang tinggi gitu. Aku pengen jadi bomba gitu. Aku pengen jadi bomba itu apa kan? Bomba itu jadi pemadam kebakaran. Kayak gitu. Terus aku pengen jadi polis, aku pengen jadi atlet renang gitu. Pokoknya kayak macem-macem gitu. Semua orang tuh ada punya cita-citanya gitu. Dan aku percaya gitu mereka tuh bisa gitu. Makanya aku kayak gitu kayak aku pengen ngajar aja gitu di sini. Jadi semangat ya kita ngajarnya juga. Jadi semangat gitu kayak ngedengar mereka punya cita-cita yang setinggi itu, punya semangat yang sebesar itu gitu. Kita juga kayak kita juga ngasih yang terbaik nih buat mereka. Gitu. Karena mungkin juga awalnya pasti pengajar-pengajar ada rasa ini nggak sih Kak, kayak nanti anak-anaknya bakal suka nggak ya sama kita, bakal takut anak-anak yang nggak suka, nggak betah. Tapi kalau anak-anak yang antusias kan jadinya juga jadi kitanya senang, kitanya semangat juga kayak gitu. Itu sih yang masuk ke hati, yang paling masuk paling keinget gitu sampai sekarang. Alhamdulillah gitu. Kalau Bang Diki gimana? Kalau saya sih pengalaman yang paling menarik ya ketika sebenarnya semua menarik, cuman yang paling saya concern gitu ketika misalkan anak-anak itu paham gitu apa yang saya sampaikan gitu. Karena kalau misalnya kan anak-anak kecil ya kayak saya ngajarnya, misalkan kita bilang 1 tambah 1 itu 2 gitu kan, 2 tambah 2 4 dan segala macam, mereka segini ya gitu kan. Kadang-kadang mereka itu suka ini sama temennya, kamu salah bukan kayak gitu gitu kan. Betul, jadi ada jiwa kompetisi kan, berkompetisi dalam kebaikan gitu. Jadi itu yang menurut saya menarik ketika di dalam mengajar itu sendiri gitu. Jadi ketika mereka ketika paham gitu, mereka mencintai ilmu, itu sih yang sangat berharga. Betul. Ya, jadi bukan karena mereka terpaksa disuruh orang tuanya buat datang, tapi karena mereka juga emang senang belajar sama kakak dan abang-abangnya. Wih, pasti berkesan banget ya. Banget. Oh ya, satu lagi yang paling berkesan buat aku tuh waktu aku ikut di PPI mengajar batch 2 itu pas di hari terakhir kita ngajar kan kita abis evaluasi gitu bareng panitia semuanya. Itu ada satu anak, dia tuh nulis nulis kata terima kasihnya dia gitu. Dia tuh anaknya namanya Rido. Jadi dia tuh nulis kayak gini, abang, kakak gitu, makasih ya selama ini udah ngajarin Rido gitu. Terus kayak minta maaf juga kalau Ridonya nakal gitu. Tapi Rido pokoknya kayak Rido akan selalu mendoakan kakak sukses selalu kayak gitu. Terus kayak tersentuh banget gitu. Itu banget sih. Umur berapa? Dia umur berapa ya? Kayaknya 12 tahun. Bisa lah. Gitu. Pasti jadinya berkesan banget juga buat abang-abang dan kakak-kakaknya. Iya, dan itu yang memotivasi kita, yang kita nanti ke depan harus berikan yang terbaik gitu. Kita harus benar-benar totalitas gitu di tengah kesibukan kita mengajar gitu, di tengah kesibukan kita gitu. Belajar. Iya, ya kan kita nggak belajar doang kan di sini, kayak kita ikut organisasi apalah segala macam. Mungkin ada juga abang kakak yang kerja kan kayak gitu. Kita juga ikut berkontribusi dalam pendidikan anak bangsa Indonesia yang ada di Malaysia. Mungkin satu lagi yang paling berkesan adalah antusiasme warga betul. Paling dominan itu antusiasnya Bu Leni sama Bu Ani ya. Nah, kedua orang ini yang dari batch 1 sampai batch 3 itu selalu ngasih kita makan gitu.
Iya, Jadi gitu. dukungannya juga berupa makanan buat relawan. Jadi kan itu kan apa ya? Kadang tuh kita kalau ngajar anak kecil itu energi kita tuh harus banyak yang keluar gitu. Kita tuh harus effort yang lebih gitu kan. Karena tadi apa yang Diki bilang kalau misalnya anak kecil itu gampang jenuh. Jadi pasti kan kita muter otak nih gimana Kita harus caranya lebih semangat dari mereka. Iya kayak gitu. Nah kan habis ngajar tuh bisa kita lapar. Terus alhamdulillah alhamdulillah ibu-ibunya itu kan Ibu Ani sama Ibu Leni dan ibu-ibu yang lain tuh semua ayo sini makan dulu Dan yang paling penting itu makanannya makanan Indonesia gitu. Jadi kayak kita kan mengobati lidah-lidah yang kangen gitu. Ini kayak rumah banget gitu, serasa rumah. Luar biasa memang. Karena sebenarnya juga relawan memang kita nggak minta bayaran, kita pakai duit sendiri, transportasi dan apa. Jadi juga relawan pasti berterima kasih banget lah ya sama masyarakat yang juga dukung. Nah, jadi dengar-dengar pengajar-pengajar lain juga ada titipan tanggapan nih pengalamannya. Boleh nggak di-share juga? Kalau misalnya di saya sebetulnya banyak banget ya. Kemarin teman-teman sudah men-share bagaimana pengalaman mereka. Tapi intinya mereka tuh sangat terkesan dengan kekeluargaan kita, keseruan kita dalam mengajar gitu. Dan bahkan sebagian ada yang pertama kali jadi pengajar gitu kan. Tapi ketika mereka mengajar akhirnya wah gitu seru sekali gitu. Wah Pengen lagi-lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman bagi yang belum berkesempatan untuk berada di PPI mengajar segera daftar. di batch-batch selanjutnya. Pokoknya dukung kita. Oke, terakhir nih sebelum kita mengakhiri bincang-bincang sore, kira-kira dari Bang Diki dengan Kak Nisrina ada nggak yang pengen disampaikan ke adik-adik kita yang lagi nungguin nih kembalinya PPI mengajar ke rumah-rumah mereka? Kalau dari saya sih sebetulnya cuma 2 aja. Yang pertama adik-adik harus mengulang apa yang sudah diajarkan sama guru-gurunya. Dan yang kedua sabar menunggu kita. Jadi mungkin pasti bakal lama banget, tapi insya Allah kita akan segera kembali. Itu aja sih. Dari Kak Nisri? Kalau doa aku buat adik-adik yang ada di Sungai Buloh sekarang atau dimanapun nanti tempat PPI mengajar berada, tetap semangat, tetap dijaga terus semangat belajarnya dan selalu ditumbuhkan rasa keinginan untuk belajar. Karena menurut aku itu poinnya penting sih gitu. Karena kan kalau misalnya keinginan diri sendiri itu dia jadi lebih efektif gitu belajarnya gitu tanpa ada paksaan segala macam kayak gitu. Tuh adik-adik. Jadi apa tadi? Jangan lupa semangat. Bang Diki apa? Ngulang lagi pelajaran. Sabar juga. Dan sabar. Aku juga mau nambahin pesan, jaga kesehatannya adik-adik di rumah aja. Jangan main-main keluar. Stay at home. Kalau kita udah selesai nanti kita bisa ketemu lagi nih sama kakak banget. dan abang mengajar. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu hari ini. Makasih banyak untuk Bang Diki dengan Kak Nisrina. Karena Bang Diki dan Kak Nisrina kan kita jadi lebih tahu kayak gimana sih PPI mengajar, gimana keseruan jadi relawan PPI mengajar. Oke, jadi sekian dulu dari kami. Saya mewakili teman-teman panitia PPI mengajar lainnya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung kegiatan kita. Dan jangan lupa nantikan kembalinya kita setelah keadaan menjadi lebih baik. Amin. Oh iya, kebetulan hari ini bertepatan dengan hari apa? Yo, abang dan kakak tahu nggak? Hari pendidikan dong. Betul. Jadi kami segenap panitia PPI yang mengajar ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi